Tuhan yang akan datang bersama dengan kami, lindungi kami. Terima kasih Tuhan, menolong kami dan dia kami. Jika ibu bilang fisika, kalian akan bilang yes, I can do it, I can do it, I can do it. Yes, yes, yes. Coba I can do it, I can do it, I can do it. Yes, yes, yes. Oke, kita akan mulai, tapi terlebih dahulu ibu tanya kabarnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ketua kelas, adakah teman kalian yang tidak hadir? Siapa ada ibu atas nama Roni Rubiat, keterangannya sedang sakit. Roni Rubiat sakit ya, mari kita doakan. Serta didik silakan berdiri. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar materi apa pertemuan sebelumnya? Elastisitas, susunan seri dan paralel. Iya, kita sudah belajar tentang elastisitas, susunan seri dan susunan pegas paralel. Baik ya anak-anakku sekalian, materi kata hari ini adalah materi baru pada sub pokok bahasan baru ya. Sebelumnya kalian di SMP juga sudah pernah belajar tentang fluida. Oke, masih ingatkah kalian bahwa wujud zat, ingat wujud zat itu dibagi menjadi berapa macam? 3. Siapa saja yang tahu silahkan angkat tangan. Apa saja? Iya, Febri silahkan. Zat, cair, gas. Zat cair, zat padat, dan Gas. Oke, bagus sekali ya Febri ya. Yang lain masih ingat ya bahwa wujud zat itu dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Oke. Jadi sebelum kita masuki materi kita, coba perhatikan, Ibu punya sebuah video. Coba diperhatikan videonya. Bendungan Pandanduri terletak pada das Palu dengan luas genangan 315,7 hektar dan volume tampungan sebesar 27 juta meter kubik. Apa yang kalian lihat gambarnya? Gambar video apa? Bendungan. Bendungan tadi membendung apa? Airnya mengalir atau tidak? Tidak. Airnya dalam keadaan diam ya. Airnya dalam keadaan diam. Tadi kalian perhatikan bahwa bentuk bendungan itu, ini ya, bentuk bendungan tadi itu pada bagian bawahnya seperti apa? Coba perhatikan. Ibu putarkan ulang. Ya, ibu kasih cepat. Mana bagian dasarnya bendungan? Membesar atau kecil? Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan bagian atasnya? Lebih besar. Nah itu nanti yang akan kita pelajari ya. Kita pelajari tentang bendungan ini. Itu adalah apa sebenarnya hubungan dengan kita punya materi hari ini. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan baik. Menganalisis persamaan tekanan hidrostatis dengan benar. Yang ketiga, menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis wujud zat, yaitu apa saja? Padat, cair, dan gas. Oke. Apa itu fluida? Sudah ada di depan itu. Fluida adalah zat yang mengalir, zat yang dapat mengalir. Fluida itu dibagi menjadi 2, yaitu fluida
fluida statis dan fluida dinamis. Kemudian besaran dalam mas ini ada massa, jenis. Baik, sekarang perhatikan. Gambar apa di depan? Orang penyelam. Menyelam seperti apa ya Ibu? Kalian pernah menyelam tidak? Pernah berenang tidak? Kalau kalian berenang pada saat masih di dasar, rasanya seperti apa? Biasa atau? Bagaimana rasanya? Marcelo, pernah berenang kan? Pernah, karena kita di sini semua dikelilingi lautan, otomatis kalian pasti pernah berenang, ya. Kalau pada saat kalian berenang pada kedalaman tertentu, apa yang dirasakan? Sakit telinga. Terus apa lagi yang dirasakan? Kepala pusing. Pernah tidak berpikir, kira-kira ada hal apa ya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kenapa coba kira-kira? Karena adanya tekanan. Menurut kalian karena ada tekanan. Tekanan dari siapa? Dari air. Nanti ini kalian akan menyelesaikan melalui percobaan apakah benar di dalam air itu ada tekanan. Tadi dibilang bahwa pada saat di atas permukaan air ya, maksudnya tidak dalam, kalian tidak begitu merasakan kepala sakit atau telinga sakit ya kan. Tapi kalau kalian menyelam lebih dalam lagi, kalian akan merasakan sakit pada telinga, bahkan gerakan yang kalian lakukan susah ya kan. Oke. Nanti Ibu akan bagi LKPD. Sekarang masuk di kelompok. Kalian akan duduk berkelompok, kemudian melakukan percobaan. Ibu akan bagi LKPD ya. Jadi sekarang silakan Ibu kasih kesempatan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Lihat di situ kelompok Pascal ada Rizky, Rivaldi, dan Marcelo. Kelompok Galileo ada Calvaria, Rizky, Ronisi, dan Simpson. Kelompok Newton ada Andi, Jordi, Febri, Amelia. Sedangkan kelompok Einstein, Valesina, Melan, Yusina, dan Regina. Oke, silakan bentuk dalam kelompok. Bisa dibaca ya. Jadi jangan lupa berdoa setiap memulai aktivitas apapun ya. Kemudian materinya sudah dibagi, silakan dibaca. Tujuan eksperimennya adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan kedalaman terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Kemudian alat dan bahannya sudah tersedia di belakang. Kemudian langkah-langkah percobaannya silakan kalian baca. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ke Ibu. Sudah diisi? Coba selang A dan selang B sama ukurannya. Kemudian diisi bagaimana, dicatat datanya. Oke, ini dibuka, silakan dibaca. Bagaimana tidak membaca langkah-langkah kerjanya. Bisa dari kelompok Pascal duluan ya. Ibu lihat tadi sudah selesai duluan. Kelompok Pascal bisa? Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu dan teman-teman. Jadi dari data yang sudah kami analisis tadi, Suaranya keras tidak? keras. Tidak. Kurang? Ya. Ulangi Rivaldi. Jadi dari analisis data yang telah kami analisis tadi, karena pada saat corong dimasukkan ke dalam zat
cair, ada tekanan sehingga permukaan air mengalami perbedaan, dan ada tekanan yang mendorong air naik. Sudah jelas hasil dari penyampaian dari kelompok Pascal? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan. Terima kasih kalian sudah bersedia pertama kali tampil untuk presentasi luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Mungkin bisa kita kesini. Oke, terima kasih Bu Guru dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 kelompok Newton. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Mengapa semakin dalam kita menyelam, tubuh kita semakin berat gerakan tubuh? Karena suatu zat cair memiliki tekanan, semakin ke dalam tekanan zat cair akan semakin besar. Karena pada saat corong dimasukkan ke dalam wadah, ada tekanan yang menekan air naik ke permukaan sehingga terjadi perbedaan ketinggian salah umum. Kesimpulannya, ketika corong dimasukkan ke dalam wadah, ada sisi ketinggian air semakin besar udara menekan air naik ke atas dan Fluidostatis, percobaan yang tadi kalian lakukan adalah saat menekan corong pada kedalaman tertentu, maka air pada selang akan naik, membuktikan bahwa adanya tekanan semakin dalam semakin besar. Ketika corong dimasukkan ke dalam wadah, maka selisih ketinggian air semakin besar karena udara menekan air naik ke atas, dan kemudian kita asumsikan bahwa prinsip ketinggian air sebanding dengan tekanan. Jadi besar tekanan zat air bergantung pada kedalaman zat cair. Bergantung pada kedalaman zat cair, semakin dalam letak suatu bagian zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan bagian itu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis apa saja? Apa saja tadi? Jenis, kemudian gravitasi, kemudian kedalaman zat cair. Luar biasa ya, Rivaldi, kasih tepuk tangan dulu. Semua perhatikan ke depan. Silakan menyebutkan. Kita sudah belajar dari awal, yaitu kita sudah melakukan percobaan. Coba pembelajaran kita hari ini seperti apa? Seru, menyenangkan, kemudian asik. Jadi bilang yang lain bagaimana? Pembelajaran kita hari ini Menyenangkan karena ada percobaan. materi lanjutan dari fluidostatis, yaitu materi tentang hukum Pascal. Nanti materinya Ibu bagikan dulu linknya, silakan kalian buka, nanti kalian baca-baca di rumah. Ada prasyarat yang harus kalian ketahui dahulu sebelum kalian belajar tentang hukum Pascal. Bisa ya, mengerti?